Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughati Al-Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughati Al-Arabiyyah. Bahasaku bahasa Arab. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan program kita belajar bahasa Arab dari nol. Kita akan masuk pada part yang kedua. Pada part pertama, alhamdulillah, kita telah membahas tentang aqsamul kalimah, macam-macam kata dalam bahasa Arab. Ada isim, fiil, dan huruf. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya teman-teman, agar dapat memahami pada part-part setelahnya. Oke, pada part yang kedua kali ini kita akan membahas tentang aqsamul ismi, macam-macam isim dalam bahasa Arab. Ya, pembagian isim banyak ya teman-teman, dilihat dari A, B, C, D-nya. Ya, pada hari ini kita akan masuk pada macam-macam isim bagian yang pertama, yaitu isim terbagi menjadi dua, isim nakirah dan isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah dan isim ma'rifah? Silahkan ditonton sampai habis ya teman-teman. Oke. Alismu bin nazari ila ta'yinihi ismani. Alismu bin nazari ila ta'yinihi ismani. Isim dilihat dari sudah ditentukannya atau tidak. Yang sudah ditentukan atau belum, ada dua macam. Yang pertama adalah alismun nakirah. Alismun nakirah. Isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang belum ditentukan atau belum diketahui. Masih bersifat umum, teman-teman. Tandanya, tanda isim nakirah adalah ia diakhiri dengan tanwin. Yang maksudnya belum ditentukan, belum diketahui itu apa sih? Nah, coba kita teman-teman ya. Contoh, kita pakai contoh langsung ya. Contohnya, talibun. Talibun artinya seorang pelajar. Kitabun artinya sebuah buku. Atau misalnya yang lain, misalnya burtuqalun, sebuah jeruk. Atau tufahatun, sebuah apel. Atau jamalun, seekor unta jantan, dan seterusnya. Nah, di sini talibun dan kitabun disebut isim nakirah. Kenapa? Karena kata talibun menunjukkan keumuman. Nah, ini tadi ya umum. Belum diketahui. Maksudnya, ia mencakup semua pelajar yang ada di dunia ini. Jadi, ketika Anda bilang talib, maka dia tidak terkhususkan untuk pelajar tertentu. Ya, seperti Ahmad, Yasir, dan seterusnya. Nah, jadi talib itu mencakup semua pelajar yang ada di dunia. Atau dalam bahasa lain, ketika kita bilang kitabun, ingat ya, ketika kita bilang kitabun, maka kitabun itu mencakup buku-buku kita, buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah, dan seluruh buku-buku yang ada di dunia. Nah, itu jadi teman-teman. Jadi maksudnya isim nakirah adalah isim yang masih bersifat umum. Tidak ditunjukkan untuk orang atau benda tertentu, masih umum teman-teman, masih mencakup semua namanya ya. Seperti talib mencakup semua pelajaran di dunia, kitabun mencakup semua yang ada di dunia berupa buku gitu kan. Nah, tidak dikhususkan untuk kitab fikih aja misalnya, atau kitab punya kita aja misalnya, enggak. Itulah yang dimaksud dengan isim nakirah, maksudnya belum diketahui oleh pembicara dan juga pendengar. Belum ditentukan oleh pembicara dan juga pendengar. Belum ditentukan bahwa kitabnya kitab yang itu. Satu misalnya, satu buah kitab. Nah, oke. Untuk lebih memahaminya lagi, kita bahas lawannya, yaitu isim ma'rifah. Al-ismul ma'rifah. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang telah ditentukan. Nah, ya teman-teman ya. Telah ditentukan kalau ini atau telah diketahui oleh siapa? Oleh pembicara dan pendengar. Bersifat khusus. Kalau isim nakirah tadi bersifat umum, kalau isim ma'rifah bersifat khusus. Nah, jadi yang termasuk isim ma'rifah ada 7 teman-teman. Ya, yang pertama adalah ad-dhamiru. Ad-dhamiru, dhamir, kata ganti. Ya, domir kata ganti. Dia, mereka, kamu, kalian, saya, dan kami. Inilah kata ganti dalam bahasa Indonesia.
yang sering ana rumuskan dengan DM kakak SK. DM kakaknya SK gitu ya teman-teman. Ya, itu untuk memudahkan anak ketika ngajarin sorof ke anak-anak murid anak. DM kakaknya SK. Nah, yang berjumlah 14 domir ya. Ada huwa, huma, hum, iya, huma, hunna. Nah, ini disebut domir ghaib misalnya ya. Dan ada juga anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, dan yang terakhir ana, nahnu. Ya, di sini kita bukan lagi ngafalin domir ya, kita fokus pada pembahasan kita yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, jadi di sini teman-teman 14 domir ini wahuma, hum, hiya, huma, hunna ini DM, dia mereka. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Huma mereka berdua laki-laki, huma yang ini mereka berdua perempuan. Hum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Nah, yang baris kedua kakak. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk memudahkan menghafal arti-artinya. Jadi kakak kamu dan kalian. Kamu dan kalian. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Antuma di sini kalian laki-laki, antuma yang di sini kalian berdua perempuan. Antum kalian laki-laki, antunna kalian perempuan. Jadi yang biru muzakkar laki-laki, yang pink muannas. Adapun ana dan nahnu, saya dan kami. Ya, ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena ketika ana bilang, misalnya ana bilang, ana talibun, aku seorang pelajar. Mungkin nggak ketika ana bilang ana talibun, ana sendiri nggak tahu ana ini laki-laki atau perempuan. Nggak mungkin. Makanya ana dan nahnu dia tidak ada pembedaan antara laki-laki maupun perempuan. Baik. Intinya domir-domir ini kenapa dia masuk dalam isim ma'rifah? Karena dia hanya menunjukkan orang-orang tertentu aja. Contoh misalnya kita sambil nunjuk Muhammad. Kita sambil nunjuk Muhammad. Terus kita bilang huwa curutiyun. Huwa curutiyun. Dia seorang polisi. Apakah dia yang kita maksud itu selain si Muhammad tadi yang di depan kita tadi? Tidak kan? Ya kita hanya menunjuk si Muhammad aja yang seorang polisi itu di depan kita. Maka nggak ditunjukkan kepada Ahmad, Khalid, dan seterusnya. Begitu pula misalnya, nah ketika Ana bertemu orang-orang India, Ana katakan, A'antum minal Hindi, apakah kalian dari India? Maka yang Ana maksud dengan kalian siapa? Ya orang-orang India yang Ana temui di depan Ana, begitu. Kalian hanya terbatas untuk orang-orang itu aja. Nah, gitu kan. Inilah yang disebut ma'rifah. Orang-orangnya sudah ditentukan. Nah, makanya semua domir dia isim ma'rifah. Oke. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada yang kedua. Alismul alamu. Isim alam. Apa itu isim alam? Ya, isim alam itu gampangnya dia nama, teman-teman. Isim alam adalah nama. Baik nama orang, nama tempat, nama merek produk, dan lain-lain sebagainya. Nah, isim alam contohnya Muhammadun. Nah, Muhammad ini nama orang. Menunjukkan orang tertentu. Lihat teman-teman. Di sini ya kata kuncinya orang tertentu. Bukan semua orang. Enggak, semua orang namanya beda-beda. Menunjukkan orang tertentu yang namanya Muhammad. Contoh lagi, misalnya Makkah. Makkah ini menunjukkan kota kelahiran Nabi dan salah satu dari dua tanah haram. Ya, kota Makkah. Maka ketika Ana bilang Makkatu jamilatun. Kota Makkah itu indah. Apakah ketika Ana bilang Makkatu di sini maksudnya adalah kota Jakarta? Kan enggak. Nah, gitu. Jadi ketika Ana bilang Makkah, maka yang dimaksud adalah kota Makkah saja, tidak kota-kota yang lainnya. Beda sama isim nakirah tadi. Contoh lain lagi, ini ya contoh yang paling mudah insya Allah, yaitu merek sabun Dettol misalnya. Ketika Anda bilang Dettol, Dettol, ini isim alam. Kenapa? Ia menunjukkan seluruh sabun yang bermerek Dettol saja. Nah, dia hanya menunjukkan yang merek Dettol aja, tidak mencakup sabun-sabun yang lain yang bermerek Lifebuoy, Nuvo, Citra, dan sebagainya.
Gitu ya teman-teman. Nah ini untuk takribul faham ya, untuk mendekatkan pemahaman kita tentang isim alam. Ya, semoga dapat dipahami ya kenapa isim alam termasuk dari isim ma'rifah. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada ismul isyarah. Ismul isyarah, isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Ini dan itu. Ini dan itu ya. Kata tunjuk dalam bahasa Indonesia cuma ini dan itu. Mau yang ditunjuk satu orang, dua orang, atau banyak orang tetap ini dan itu. Tapi dalam bahasa Arab dia berjumlah 10 teman-teman. Yang pertama, kalau menunjukkan satu, dia menggunakan hadza untuk muzakkar, lawannya hadhihi untuk muannas ini. Nah, lawannya lagi, ini lawannya itu. Dzalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Ini untuk satu. Untuk dua, hadzani untuk muzakkar, hatani untuk muannas. Dzanika untuk muzakkar, tanika untuk muannas. Hadzani dan hatani ini, dzanika dan tanika itu. Nah, adapun untuk tiga atau lebih atau banyak, nah hanya dibagi menjadi dua aja. Haulai untuk ini, jadi haulai ini jamak dari hadza dan hadhihi, bisa dua-duanya. Dan ulaika jamak dari zalika dan tilka, bentuk banyak dari zalika dan tilka. Ingat ya, sekali lagi kita fokus pada isim ma'rifah dan isim nakirah. Nanti akan dibahas pada part-part yang akan datang tentang isim-isim isyarah ini. Oke, jadi kenapa si isim isyarah ini termasuk isim ma'rifah? Karena ketika kita tunjuk sesuatu, maka kita tahu dong yang kita tunjuk itu apa. Contoh misalnya, ketika Ana bilang, hadza jadidun, sambil menunjuk sebuah pulpen misalnya. Ana sambil menunjuk sebuah pulpen, Ana bilang, hadza jadidun. Ini baru. Ini baru. Apakah ketika Ana tunjuk ini, menunjukkan meja? Ya kan Ana nunjuknya pulpen. Ya pulpen itu sudah ditentukan, sudah diketahui oleh Ana dan pendengar bahwa Ana sedang menunjuk ke pulpen. Gitu teman-teman. Itulah kenapa ini dan itu atau isim isyarah disebut isim ma'rifah. Oke, selanjutnya. Alismul mausulu. Yang keempat adalah isim mausul. Apa isim mausul? Dalam bahasa Indonesia diartikan kata hubung, teman-teman. Kata hubung artinya isim mausul itu semuanya artinya yang. Ya, isim mausul tidak menjadi ma'rifah dengan sendirinya, namun dengan bantuan kalimat setelahnya. Yang disebut silatul mausul. Nah, jangan dipusingin dulu tentang istilah-istilah selain fokus pembahasan kita isim ma'rifah dan isim nakirah. Oke. Contoh, at-talibul ladzi fil fasli Muhammadun. At-talibul ladzi fil fasli Muhammadun. Nah, pembahasannya alladzi tidak menjadi ma'rifah dengan sendirinya. Di sini yang termasuk isim mausul adalah alladzi ya teman-teman. Namun dengan bantuan kata fil fasli. Dengan bantuan kata fil fasli. Jadi ketika Ana bilang at-talibul ladzi fil fasli Muhammadun. Nah, yang alladzi ini yang di kelas. Nah, ketika Ana bilang yang di kelas ini menunjukkan ma'rifah teman-teman. Kenapa? Berarti orang di sini ya yang ada di kelas aja. Yang bernama Muhammad hanya menunjukkan orang yang ada di kelas aja, tidak menunjukkan orang yang ada di perpustakaan, orang yang ada di kantor dan seterusnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi allazi di sini ketika ditambah allazi maka menjadi khusus orang yang ada di kelas. Begitu ya teman-teman. Ya, nah dalam bahasa Arab isim mausul berjumlah 7 teman-teman. Yang pertama allazi. Untuk satu, lawannya allati muannasnya. Untuk keduanya, alladzani muzakkar, allatani muannas. Dan untuk tiga atau lebihnya, untuk
Mudzakarnya menggunakan alladzina, dan untuk muannasnya allati dan allai. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya yang kelima adalah al-mu'arrafu bi'al. Al-mu'arrafu bi'al yang menjadi isim ma'rifah dengan bantuan alif lam. Ya, menjadi isim ma'rifah dengan bantuan alif lam. Contohnya, maktabun itu nakirah. Maktabun itu nakirah. Artinya sebuah meja. Sebuah meja mencakup meja yang ada di dapur, meja yang ada di ruang keluarga, meja di rumah anak, meja di rumah antum, meja yang ada di seluruh dunia. Namanya maktabun. Tapi ketika ditambah al-maktabu, nah teman-teman, ditambah al-maktabu, maka menjadi ma'rifah teman-teman. Artinya meja itu. Maka ketika Ana tambahin misalnya, al-maktabu jadidun. Ana ketika Ana bilang al-maktabu jadidun, maksudnya artinya adalah meja itu baru. Maka ketika Ana bilang al-maktabu jadidun, maka Ana tentukan meja yang Ana maksud yang mana. Misal, Ana lagi ngomongnya di rumah. Ana lagi ngomongnya di rumah dekat meja di ruang keluarga. Ana bilang al-maktabu jadidun. Al-maktabu jadidun. Maka yang Ana maksud apa? Ya meja yang ada di ruang keluarga. Enggak dimaksudkan meja yang ada di dapur, meja antum, enggak. Ya, seperti itu. Makanya ini disebut isim ma'rifah. Ya, jadi gampang ya teman-teman. Nakirah ditambah alif lam jadi ma'rifah. Ya, contoh kursiyun ditambah alif lam al-kursiyu ma'rifah. Qalamun sebuah pulpen ditambah al-qalamu pulpen itu, dan seterusnya. Oke, yang keenam teman-teman. Al-mu'arrafu biharfin nidai. Al-mu'arrafu biharfin nidai, yaitu huruf ya, yang menjadi isim ma'rifah karena didahului huruf nida. Huruf nida itu artinya kata panggilan. Apa huruf-huruf nida? Huruf nida adalah iya salah satunya. Artinya wahai. Nah, contohnya adalah rojulun. Dia nakirah. Seorang laki-laki, mencakup ana laki-laki dan seluruh laki-laki yang ada di dunia. Ketika ana tambahkan ya depannya, ya rojulu, ini menjadi ma'rifah rojulnya. Kenapa? Artinya jadi wahai laki-laki. Nah, laki-laki di sini yang kita panggil kan otomatis. Misalnya kita la qadarullah, ya semoga tidak kejadian ya. Ketika kita misalnya kecelakaan di jalanan. Kecelakaan di jalanan. Terus kita lihat ada seseorang di seberang jalan. Nah, kita mau minta bantuan laki-laki tersebut. Maka kita panggil lagi gimana? Bang, bang gitu kan. Bang, bang sini. Ya, bang, sini kan gitu. Nah, kalau pakai bahasa Arab, ya rojul, ta'al. Ya rojul, ta'al. Wahai laki-laki, ya, wahai abang, sini dong bang. Nah, gitu ya. Ta'al, marilah. Nah, apakah rojul ini khusus kepada semua laki-laki atau yang kita panggil aja? Otomatis kita yang kita panggil aja. Yang kita udah tentukan laki-laki yang kita panggil siapa. Nah, itu ya teman-teman. Inilah yang keenam. Dan yang terakhir teman-teman adalah al-mudhafu ila ma'rifatin. Al-mudhafu ila ma'rifatin isim nakirah yang ditambah isim ma'rifah setelahnya. Contoh ya, jadi teman-teman untuk memahami istilah-istilah ini lebih mudah dengan teman-teman membahas atau membaca contoh-contohnya. Insya Allah dengan contoh dapat dipahami. Bagaimana kata pepatah? Bil misali fuhimal maqalu. Bil misali fuhimal maqalu. Dengan contoh maka akan dipahami sebuah perkataan. Oke, contohnya di sini kursiyun dia nakirah. Kursiyun dia nakirah. Artinya sebuah kursi. Artinya sebuah kursi. Ini nakirah, mencakup kursi manapun. Ditambah Muhammad, nama orang, isim alam, ma'rifah. Maka menjadi kursiyu Muhammadin. Dua-duanya menjadi ma'rifah. Karena artinya jadi apa? Kursinya Muhammad. Jadi khusus untuk kursinya
Muhammad, bukan kursinya Ali, bukan kursinya Ana, bukan kursinya antum, dan seterusnya. Ya, begitu pula misalnya kursiyun nakirah ditambah al-ustad. Ya, di sini ma'rifahnya dengan alif lam. Maka ditambah menjadi kursiyul ustadi. Tanwin-tanwin di sini dibuang ya teman-teman. Kursiyul ustadi, kursinya ustad. Ini juga menjadi ma'rifah karena bersifat khusus. Alhamdulillah, intahaina min darsina hadzal yaum. Kita telah usai dari pelajaran kita hari ini. Bagi teman-teman yang masih kurang paham, pertama kali adalah silahkan diulang lagi videonya ya teman-teman, dipotong-potong dan di stop-stop di pembahasan yang masih kurang dipahami. Ya diulang-ulang terus. Dan apabila masih belum paham-paham juga, silahkan tanyakan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.